Salam pemrograman, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan membahas video kali ini mengenai ARM Assembly, di mana arsitektur ini berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya yang memakai arsitektur x86 64 atau AMD 64. ARM Assembly ini dipakai di mana sih? Ya di laptop Apple ya. Eh, dia versinya itu M1 ya, Apple M1 sama M2 ya kalau nggak salah. Sedangkan yang kita akan bahas ini bukan di Apple ya, karena saya tidak punya perangkatnya teman-teman. Jadi kita akan tidak akan membahas mengenai ARM assembly di Apple. Yang kita bahas ini adalah ARM assembly di Android ya. Android itu dia pakai ARM assembly juga, selain beberapa perangkat lain juga. Jadi sebenarnya ada juga yang versi 32 bit ya, di mana registernya itu masih R0, R1 dan seterusnya. Kita tidak akan bahas mengenai ARM 32 bit. ARM 32 bit itu sudah ketinggalan nih teman-teman. Selain itu saya juga perangkatnya sudah tidak ada ya teman-teman. Perangkat ARM 32 bit itu sudah rusak saya. Jadi saya tidak bisa kasih materi mengenai ARM 32 bit. Mungkin kalau nanti saya ketemu perangkatnya yang ARM 32 bit kita akan bahas juga. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita bahas yang 64 bit aja. Pertama, kita bahas mengenai istilah umum dalam bahasa pemrograman assembly sebenarnya ya, semuanya. Tidak terkecuali yang arsitektur yang lain juga sebenarnya sama nih. Label. Label itu di arsitektur yang AMD 64 itu juga sama ya teman-teman, ada juga label. Nah, yang mana sih yang label tuh? Nah, kalau kita sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai definisi label. Label itu penamaan atas suatu lokasi memori. Sebenarnya bukan lokasi memori ya, tapi suatu lokasi lah gitu ya. Lokasi di mana ini diperlukan oleh compiler untuk menentukan binarinya seperti apa nanti. Kalau misalnya ada jam, ada JMP, itu ada kalau di ARM assembly itu bukan JMP tapi branch, jadi pelompatan. uh, kita lihat dulu di bagian ini teman-teman yang codingan. Di sini ada, nah label ini yang di line ketiga nih teman-teman. Line ketiga ini ada start. Nah, ini teman-teman ada start nih, saya akan blok. Nah, label start ini labelnya namanya start. Lokasinya ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada global start, berarti label ini dijadikan global gitu ya. Kemudian ada juga di sini hello text. Sini saya pindah dulu. Nah, di sini ada hello text, hello garis bawah text. Hello underscore text ya, underline text. Kemudian ada juga di sini buffernya. Ini juga buffernya sama juga ini teman-teman, ini label juga. Jadi itulah yang namanya label ya, teman-teman. Nah, di sini contoh di sini sudah saya kasih tahu tadi ya. Ini ya, kalau yang di sini pesan satu berarti ya. Ini juga global star, ini juga sama label juga. Nah, itulah label. Nah, kemudian kita akan bahas register. Nah, kalau di AMD 64 atau X86 yang 64 bit atau 32 bit atau 16 bit, itu mereka pakainya register yang berbeda ya teman-teman. Registernya kayak RAX, terus RBX dan segala macamnya, itu tidak dipakai di dalam ARM assembly. Yang dipakai dalam ARM assembly itu X0, X1, X2 dan seterusnya sampai X30. Kemudian ada juga sebenarnya register lainnya. Tapi kita tidak akan bahas mengenai itu.
kita hanya bahas dari 31 register umum. Nah, yang register X0 sampai X7 ada 8 berarti ya. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Ada 8 register ini merupakan register untuk pemanggilan fungsi atau SPC atau syscall. Kemudian X0 ini akan merupakan nilai baliknya. Jadi dapat nilai baliknya di X0 nanti. Kemudian ada register X8. X8 itu digunakan buat nomor servis syscall-nya. Kalau di AMD 64 atau X864 itu kita tahu dia adanya di RAX ya, kalau nggak salah itu RAX. Sedangkan kalau di ARM 64 yang Android punya itu adanya di X8 nomor servisnya. Kalau di Apple itu ARM assembly-nya dia pakai sama, registernya sama juga, tapi yang untuk nomor servis syscall-nya itu ada di X16 kalau nggak salah ya, X16. Kemudian register lain adalah X9 sampai X15. Itu adalah register temporary atau sementara yang biasa digunakan untuk hal-hal tertentu lah ya, bisa dipakai. Kalau misalnya kita mau simpan sementara, kita bisa pakai itu X9 sampai X15. X16 dan X17 itu dipakai buat color branching register. Nanti ini buat pembahasan yang lebih lanjut ya. X18 digunakan untuk platform iOS atau macOS. Apple punya ya juga nih. Kemudian ada register X19 sampai X28. Ini nilainya diperlukan oleh sistem, jadi harus dikembalikan seperti semula kalau misalnya kita pakai. Sebenarnya ini jangan sampai dipakai lah teman-teman ya, X19 sampai X28. Anggap aja ini dipakai sama sistem lah gitu ya. Jadi kalau dia dipakai sama sistem ya sebisa mungkin jangan digunakan. Kalaupun misalnya kita ya terpaksa menggunakan karena sudah hampir semua register kita sudah pakai misalnya kan, yang X9 sampai X15 itu sudah kita pakai semua misalnya, kita perlu register lain ya nggak apa-apa sih pakai yang ini, tapi nanti nilainya setelah sudah fungsinya sudah digunakan, dia harus dikembalikan nilai yang tadi sebelum dipakai. Kemudian ini ada register X29 itu frame point. Ini digunakan buat debugging lah sebenarnya. Kemudian ada register X30. Ini merupakan link register digunakan untuk mengembalikan alamat buat kembali buat setelah fungsinya selesai. Kemudian di sini ada juga stack point register atau register SP yang menunjuk ke top stack sama stack yang di arsitektur yang lainnya. Kemudian ada, nah di sini ada yang berbeda ya teman-teman. Di sini ada register PC. Ada PC ini register, dia menunjuk langsung kemana instruksinya akan dieksekusi. Itu register program counter atau register PC. Nah, kemudian kita bahas ya mengenai instruksi. Di sini teman-teman nah, yang mana sih yang instruksi gitu kan? Kita definisinya dulu ya. Itu instruksi adalah sebuah kata yang dipahami oleh compiler sebagai sebuah perintah dalam bahasa assembly. Jadi di sini instruksi itu yang seperti ini, misalnya move nih. Ini move. Saya akan blok. Nah, move ini adalah instruksi ya teman-teman. Begitu juga di sini ada
ADR ya. Ini juga instruksi nih teman-teman. Yang bawahnya yang line 5. Ini juga instruksi. Nah, ini teman-teman ada ADR, ada juga SPC. Ini juga instruksi juga nih teman-teman. SPC. ADRP ini juga instruksi. Nah, itu yang namanya instruksi. Kalau tadi label yang ini ada garis, biasanya ada garis bawah ya sebenarnya, tapi nggak mesti ada garis bawah. Dan kalau di assembly itu bebas sebenarnya. Kalian bisa pakai nggak pakai garis bawah juga bisa. Hello TXT ini juga ini label. uh, jadi instruksi yang ini aja nih teman-teman, yang bagian di dalam ini. Yang biasanya kalau di nano, kenapa saya suka pakai nano? Karena di nano terlihat nih ada warnanya berbeda. Kalau label itu warnanya merah, kemudian instruksi itu warnanya putih. Begitu juga register ya, putih juga. Nah, kemudian ada yang namanya directive. Directive ini adalah tambahan penjelasan buat compilernya. Misalnya ini, global. Di sini global, ini directive. Ada section juga nih directive. Section text itu directive juga. Jadi yang namanya directive itu, biasanya ada titik di depannya. Oke teman-teman, maaf. Ini saya lagi ada cegukan. Oke teman-teman, kita sampai directive ya teman-teman. Nah, sini directive ini section data, ini juga directive. Kemudian .asc ini directive, .section directive, ini .ds juga directive. Jadi itu teman-teman ya, sedikit pengenalan mengenai ARM assembly. Kita akan lanjut di video berikutnya mengenai manipulasi bit ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Besok kita akan bahas mengenai apa? Kita lihat dulu. Kita intip dulu ya teman-teman. Jadi di video yang berikutnya kita akan membahas mengenai manipulasi bit benar. Sistem bilangan serta manajemen memori dalam bahasa assembly ya. Oke. Sebenarnya sama dengan yang di arsitektur x86 ya. Cuma kita akan bahas lagi di video berikutnya aja, sesuai dengan sesinya teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Agar teman-teman bisa terus mengikuti video saya, segera teman-teman subscribe channel ini, kemudian like videonya, share juga channel ini ke teman-teman kalian, rekan-rekan kalian, musuh-musuh kalian ya. Nah, pokoknya semua lah teman-teman ya. Kalau kalian mungkin merasa
video ini nggak berguna gitu ya, nggak apa-apa, teman-teman tinggal skip aja, jangan pedulikan, karena ini video memang bukan buat kalian yang merasa video ini nggak guna. Tapi kalau merasa video ini berguna, saya minta teman-teman bantu saya juga ya teman-teman, supaya saya nggak bosen ya teman-teman. Terus terang ini saya udah mulai bosen sebenarnya bikin konten di YouTube. Walaupun sebenarnya aslinya ini saya apa ya hanya sekedar iseng ya. Tapi ya saya tentu punya harapan supaya ini channel bisa besar ya teman-teman. Jangan terus-terusan begini. Lama-lama kalau saya bosen ya lama-lama mungkin saya stop aja kan. Karena ini saya jadi ngerasa ini video nggak guna gitu kan. Oke lah teman-teman, jadi saya minta dukungannya teman-teman. Tolong di share ini videonya, channelnya. Karena saya yakin walau buat kalian nggak guna, mungkin teman-teman yang lain merasa video ini berguna buat mereka. Mungkin kalau kalian mau support saya, silakan hubungi saya. Mungkin mau jadi donatur atau mau support dalam hal materi atau lainnya lah pokoknya. Kalian boleh hubungi saya di 0857 11 230 450. Oke, sekian ya teman-teman, salam monograman.